masa praaksara. Masa praaksara disebut juga sebagai masa nirleka. Praaksara adalah masa sebelum di mana manusia mengenal tulisan, sedangkan nirleka adalah masa tidak ada tulisan. Masa praaksara ini dikenal sebagai masa prasejarah. Masa praaksara dimulai sejak manusia ada dan berakhir setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi setiap bangsa. Contohnya, bangsa Mesir dan Mesopotamia telah mengenal tulisan 3000 tahun sebelum Masehi, yang artinya mereka telah meninggalkan masa praaksara 3000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan masyarakat di Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini bisa diketahui dari yupa atau batu bertulis peninggalan kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Kehidupan manusia pada masa praaksara dapat dipelajari melalui peninggalan berupa artefak dan fosil. Artefak adalah benda peninggalan buatan tangan manusia di masa lampau yang dapat dipindahkan. Sedangkan fosil adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Sekarang mari kita perhatikan mengenai periodisasi masa praaksara. Periodisasi atau pembabakan zaman di muka bumi dapat dilakukan secara 3 hal. Yang pertama yaitu geologis, yang kedua arkeologis, dan yang ketiga perkembangan kehidupan manusia. Periodisasi secara geologis. Menurut para ahli geologi, sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode, yaitu zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Pada zaman Neozoikum atau Kenozoikum dibagi lagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman Tertier dan zaman Kuartier. Pada zaman Kuartier inilah mulai ada tanda-tanda kehidupan manusia. Periodisasi secara arkeologis. Secara arkeologis, masa praaksara dibedakan menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Zaman batu dibagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, dan zaman tradisi megalitik. Sedangkan zaman logam adalah zaman yang ditandai dengan kemampuan manusia membuat alat dari logam. Zaman logam terdiri dari 3 zaman, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Di Indonesia hanya mengalami 2 zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Benda yang dihasilkan zaman ini yaitu kapak corong, nekara moko, bejana perunggu, manik-manik, dan cendrasa atau kapak sepatu. Periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Masa praaksara berdasarkan perkembangan kehidupan terdiri dari yang pertama yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa ini dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu tingkat sederhana, yang mana pada tingkat sederhana manusia bergantung pada alam, tinggal di daerah yang ada airnya, hidup secara berkelompok, nomaden,
berburu dan mengumpulkan makanan dari alam. Sedangkan pada tingkat lanjut, manusia mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana dan mengembangbiakan binatang. Yang kedua, masa bercocok tanam. Pada masa ini, manusia hidup dengan bercocok tanam dan mengembangbiakan binatang ternak. Manusia hidup menetap dan membentuk masyarakat perkampungan yang dipimpin oleh kepala kampung. Yang ketiga, masa pendagian. Pada masa ini, manusia sudah mahir membuat berbagai peralatan atau perkakas. Alat yang dihasilkan juga terbuat dari logam. Masyarakat hidup menetap di perkampungan yang lebih besar dan lebih teratur. Nilai budaya dan tradisi dari kehidupan manusia pada masa praaksara di Indonesia. 1. Nilai religius atau kepercayaan. 2. Nilai gotong royong. 3. Nilai musyawarah. 4. Nilai keadilan. 5. Tradisi bercocok tanam. 6. Tradisi bahari atau pelayaran. Nenek moyang bangsa Indonesia, Paul dan Fritz Sarasin, mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Sarasin biasa menyebutnya sebagai suku bangsa Veda. Orang Veda kemudian menyebar ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Kai, Seram, Timor Barat, Flores Barat, dan terus ke timur sampai ke Kepulauan Melanesia. Ras lain yang menghuni kepulauan Indonesia adalah Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Demikian penjelasan dari saya dengan materi kehidupan manusia pada masa praaksara. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.